Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Dan bersyukurlah kita karena kita dapat menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid At-Taqwa yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dapat memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selaku khatib dari mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, ada beberapa jenis atau kualitas manusia yang disebut dalam Al-Quran. Baik itu kualitas yang positif maupun yang negatif. Ada beberapa yang barangkali sudah akrab atau sering kita dengar. Ada kualitas manusia yang mukminun, yang muttaqun, yang muhsinun. Ada juga yang kafirun, musyrikun, munafiqun. Itu sering kita dengar. Namun ada juga yang mungkin barangkali kita kurang begitu akrab atau jarang mendengar. Misalnya kualitas manusia yang oleh Allah disebut sebagai ulul albab. Ulul albab ini sering diterjemahkan sebagai orang-orang yang berakal atau kaum cendekiawan atau kaum intelektual. Nah, istilah ulul albab ini dalam Al-Quran disebut dalam beberapa ayat. Kalau tidak salah ada 16 kali kata ulul albab ini disebut dalam Al-Quran, yang tentu saja
ke-16 ayat itu kemudian secara keseluruhan menggambarkan betapa bagaimana itu sosok ulul albab itu, atau kaum cendekiawan itu, atau orang yang berakal itu. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya hanya akan menyampaikan satu saja di antara ciri khusus dari sosok kualitas manusia yang disebut dalam Al-Quran sebagai ulul albab itu, yaitu bahwa seseorang yang disebut sebagai ulul albab atau orang yang berakal itu adalah orang yang memiliki kesadaran historis, memiliki kesadaran sejarah. Dalam ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi, dalam surat Yusuf ayat 111, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh di dalam kisah mereka, ya, kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, ibratun liulil albab. Ada ibrah, ada pelajaran bagi ulul albab, orang-orang yang berakal. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, surat yang sering kita baca setiap saat, terutama ketika kita sholat, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal mustaqim. Nah, jalan yang lurus itu yang bagaimana? Itu Allah menjelaskannya dengan begini, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu ialah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Nah, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Kalau kita membaca surat An-Nisa ayat 69, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu adalah para nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar, para syuhada, orang-orang yang syahid, dan orang-orang saleh. Ini artinya apa? Artinya adalah bahwa Allah ketika menjelaskan mengenai jalan yang lurus itu dengan menyebut jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Ini secara implisit ya, tapi saya kira jelas, saya kira tegas ya, bahwa itu mengandung dimensi historis, mengandung dimensi sejarah. Nah, orang yang telah itu mereka sudah lewat kan ya, berarti ini secara implisit pula sebenarnya mengajarkan kita, menyuruh kita, memerintahkan kita, umat Islam ini untuk mau mempelajari sejarah itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan mempelajari sejarah itu lalu orang punya kesadaran sejarah. Dan Al-Quran itu, jamaah Jumat yang berbahagia, meskipun bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran itu mengandung banyak cerita tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Sejarah para nabi, sejarah orang-orang soleh, demikian pula sejarah orang-orang yang
menentang para nabi, seperti Namrud, Fir'aun, ya. Itu termuat sejarahnya di dalam Al-Quran, ya. Nah, apabila Al-Quran sendiri menampilkan banyak informasi sejarah, ini tentu bukan tanpa maksud, ya. Allah ketika menceritakan berbagai macam informasi tentang sejarah umat-umat terdahulu itu tidak lain adalah agar supaya menjadi ibrah tadi itu, menjadi pelajaran tadi itu. Untuk siapa? Untuk ulul albab. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah, ya, yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran itu mengandung ibrah bagi ulul albab. Jadi ulul albab itu harus memiliki kesadaran sejarah, kesadaran historis, dan kemudian mampu atau mau mengambil ibrah, pelajaran dari peristiwa-peristiwa sejarah itu. Baik peristiwa-peristiwa sejarah yang oleh Allah sudah diinformasikan di dalam Al-Quran, maupun peristiwa-peristiwa sejarah yang bisa kita baca dari realitas empiris, dari studi-studi sejarah. Itulah sebabnya maka kalau kita membaca Al-Quran itu, banyak sekali itu ayat-ayat yang memerintahkan kita umat Islam itu untuk memperhatikan peristiwa-peristiwa masa lalu itu, peristiwa-peristiwa sejarah itu. Dalam surat Al-Imran ayat 137 yang dalam beberapa hari ini dibahas oleh Pak Fadil di masjid kita dalam kajian tafsir itu, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu sunnah-sunnah sebelum kamu. Oleh karena itu berjalanlah kamu di muka bumi, di seluruh penjuru muka bumi, dan perhatikan bagaimana itu kesudahan dari orang-orang yang mendustakan agama Allah itu. Di sini kita jelas diperintahkan untuk memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dan memperhatikan pula bagaimana kesudahan dari peristiwa-peristiwa itu, terutama sekali yang menyangkut orang-orang yang mendustakan agama Allah itu. Dalam ayat yang lain, fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Perhatikan itu bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Perhatikan itu bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Dan dalam ayat yang lain pula Allah juga berpesan, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Karena itu bersabarlah kalian, karena kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat inilah maka seorang pakar sejarah, filsafat sejarah maksud saya ya, bukan pakar sejarah, pakar filsafat sejarah, Mahziruddin Siddiqi itu menyatakan bahwa sejarah itu tidak netral, ya. Sejarah itu berpihak terhadap orang-orang muttaqin itu. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Karena sejarah itu memiliki fungsi sebagai ibrah, sebagai pelajaran, maka tentu saja informasi sejarah itu ya harus benar. Itulah sebabnya maka Al-Quran mengatakan, maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Jadi apa yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu mengenai sejarah orang-orang pada masa lalu itu bukan cerita yang dibuat-buat. Itu memang ya benar apa adanya
dan itu membenarkan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran dan menjelaskan segala sesuatu, dan itu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Sebab ya, kalau sampai informasi sejarah itu kok salah, ya tentu saja ibrah yang kita ambil sebagai pelajaran ya akan salah. Ibarat cermin itu, kalau cermin itu retak, ya tentu saja benda yang dihadapkan kepada cermin itu ya tidak sesuai dengan gambar aslinya, akan kelihatan retak juga. Inilah pentingnya sejarah yang benar. Jemaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, dari apa yang saya sampaikan ini kiranya kita dapat memahami dengan jelas ya bahwa itulah sebabnya mengapa kita itu sering kemudian memperingati peristiwa-peristiwa sejarah tertentu itu. Baik itu secara keagamaan maupun secara kebangsaan. Secara keagamaan, beberapa waktu yang lalu kita baru saja memperingati sejarah peristiwa hijrah. Sebentar lagi besok peristiwa Maulid, kelahiran Nabi. Sebentar lagi Isra Mi'raj. Dalam sejarah kebangsaan, kemarin kita baru saja memperingati hari kemerdekaan. Sebentar lagi, ini sudah masuk September, nanti di akhir ada peringatan G30 SPKI, ada peringatan Sumpah Pemuda, macam-macam peringatan. Dan itu semua sekali lagi tidak lain adalah dalam rangka untuk menjadikan kita ini memiliki kesadaran historis tadi itu, agar kita ini bisa mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa sejarah itu. Bahkan tidak hanya terkait dengan sejarah yang berkait dengan peristiwa-peristiwa besar, ya, tokoh-tokoh besar, baik itu dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang kebangsaan, ya, bahkan ya memperingati bahkan seperti kematian seseorang, ya, itu pun juga punya makna yang seperti ini, dalam artian kemudian kita bisa mengambil ibrah dari peringatan-peringatan itu. Ya. Misalnya seperti ada haul kiai tertentu, itu kan biasanya kemudian dibacakan itu, dibacakan manakibnya, ya, dibacakan sejarahnya, ya. Tentu saja sejarah-sejarah yang mengandung peristiwa-peristiwa yang monumental yang baik, ya, yang sekali lagi ya, itu ya ujung-ujungnya itu supaya bisa menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi orang yang mengenal sejarah dari orang yang sedang dikholi itu. Itulah juga pentingnya peristiwa sejarah yang kemudian dibukukan, ya. Kita banyak mengenal buku-buku biografi, ya. Itu semua bermanfaat untuk menjadi ibrah itu. Nah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang yang memiliki kualitas ulul albab tadi itu, sehingga kita itu kemudian menjadi orang yang memiliki kesadaran historis, mau mempelajari sejarah dengan baik dan kemudian bisa mengambil manfaat dari sejarah itu, ya, menjadikan ibrah sejarah itu untuk kehidupan kita, sehingga kita kemudian tidak sampai seperti keledai, ya. Keledai itu sering dijadikan sebagai kambing hitam. Jangan seperti keledai yang jatuh pada lubang yang sama. Nah, orang yang belajar sejarah insya Allah terhindar dari itu. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aminal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.